Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Pulau Jawa sebelum dihuni manusia. Esok diisi sore mati adalah simbol untuk Pulau Jawa dahulu kala. Jauh sebelum ajaran Hindu masuk ke Pulau Jawa banyak berisi makhluk-makhluk gaib, dan yang paling berkuasa adalah makhluk gaib yang mungkin Anda sudah tahu, yaitu Semar, Togok, Bagong, Petruk, dan Kareng. Karena kesaktiannya dan keserakahannya, kelima makhluk gaib inilah yang membuat Pulau Jawa mendapat sebutan esok diisi sore mati, yang maksudnya adalah Pulau Jawa tidak bisa dihuni oleh manusia. Jikapun dihuni, akan terjadi pertumbuhan darah di antaranya, baik karena perang ataupun bencana alam. Kelima makhluk ini menghuni Pulau Jawa dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa. Aji Saka, pasti Anda sudah tahu siapa Aji Saka dan bagaimana ceritanya. Bagi yang di luar Jawa, Aji Saka adalah penemu huruf Jawa atau Hono Coroko. Aji Saka datang ke Pulau Jawa dan sudah menciptakan huruf Jawa. Dalam pengembaraannya, dia sadar bahwa tanah Jawa tidak stabil. Sering sekali darah manusia bercucuran, dan akhirnya beliau tahu penyebabnya adalah kelima makhluk tadi, yaitu Semar, Togok, Bagong, Petruk, dan Kareng. Akhirnya tanah Jawa ditumbali atau diberi raja dan doa untuk bisa dihuni. Sebuah raja juga memiliki tanggal kadaluarsa. Dalam perkembangannya, seiring dengan waktu dan semakin ramai Pulau Jawa, Raja Aji Saka ini tidak bisa bertahan lama dan menjadi kadaluarsa. Kembalilah keadaan di mana jin berkuasa, hujan darat di mana-mana, bencana merajalela. Lalu pada suatu ketika datanglah waliullah pertama di Jawa, yaitu Syekh Subakir. Mengetahui kondisi Pulau Jawa yang sulit dihuni manusia, beliau menumbali tanah Jawa dengan Raja Kolocokro di Gunung Tidar, dan menjadi damai lagilah Pulau Jawa kita tercinta ini. Namun seperti Raja Aji Saka, jelasnya Raja Syekh Subakir juga memiliki tanggal kadaluarsa. Namun pertanyaannya, kapankah itu terjadi? Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Versi yang lain lagi menyebutkan, Alkisah, ketika itu di tanah Hindustan ada seorang Raja Brahmana berjuluk Prabu Isaka atau yang disebut dengan Prabu Aji Saka. Sang Prabu Aji Saka ini adalah putra dari Prabu Iwasaka atau Betara Anggajali. Prabu Aji Saka diajari berbagai laku oleh ayahnya, sehingga ia mendapatkan banyak kesaktian sebagaimana para dewa. Setelah itu dia diperintah untuk bertapa di sebuah pulau yang panjang atau dawa yang keadaannya sepi, dan sebelumnya oleh sang yang guru diberi nama Pulau Jawa. Prabu Isaka kemudian bergegas mencarinya. Setelah cukup lama ia menemukan pulau yang masih sunyi, kira-kira di sebelah tenggara tanah Hindustan. Ketika pertama kali Prabu Isaka menginjakan di pesisir utara Pulau Jawa, menurut hari Hindu menjelang hari Buddha, menjelang masa Kartika dalam tahun Sambrana, zaman Pancamakala mencapai 768 tahun. Prabu Isaka lalu mengelilingi seluruh dataran pulau ini, mulai dari ujung barat laut hingga ujung tenggara. Prabu Isaka sangat kagum ketika mengetahui panjangnya pulau ini, karena mulai dari Aceh sampai Bali masih menjadi utuh menjadi satu. Dikisahkan, perjalanan Prabu Isaka mengelilingi Pulau Jawa mendapat kemudahan dari Hyang Sukma. Ia hanya membutuhkan waktu 103 hari. Prabu Isaka lalu bertempat di Gunung Hyang, yakni Gunung Kendeng di daerah Purbalingga dan Besuki. Permulaan pembebatan ketika hari Soma pada tanggal 14 pada masa Sitra, masih dalam tahun Sambrama. Pada waktu itu Prabu Isaka bernama Empu Sangkala serta berkehendak menghitung angka tahun lamanya bertapa. Karena pembebatan hutan Gunung Hyang dijadikan sebagai angka permulaan tahun, maka dinamakan tahun Sangkala, yakni pada masa Kartika dalam tahun Sambrana dalam hitungan tahun matahari atau rembulan.
Adapun bunyi sangkalanya sama dengan tahun kepala satu jubuk sawuk, yakni permulaan adanya tahun Jawa yang dipakai sebagai pedoman permulaan adanya tahun Jawa yang dipakai sebagai pedoman di kemudian hari, serta awal mula Pulau Jawa ditempati manusia. Begitulah serpihan kisah asal Pulau Jawa. Sebuah teori geologi kuno menyebutkan proses terbentuknya dataran yang terjadi di Asia belahan selatan adalah akibat proses pergeraknya benua India ke utara yang bertabrakan dengan lempengan di sebelah utara. Pergerakan lempeng bumi inilah yang kemudian melahirkan Gunung Himalaya. Konon, proses tersebut terjadi pada 20-36 juta tahun yang lalu. Anak benua di selatan sebagian terendam air laut, sehingga yang muncul di permukaan adalah gugusan-gugusan pulau yang merupakan mata rantai gunung berapi. Gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara yang sebagian adalah Nuswantara atau Nusantara yang pada zaman dahulu disebut Swetadwipa. Dari bagian daratan ini, salah satunya adalah gugusan anak benua yang disebut Jawata. Yang satu pontong bagiannya adalah Pulau Jawa. Jawata artinya gurunya orang Jawa. Wong dari kata Wahong dan Tiang dari kata Tihyang yang berarti keturunan atau berasal dari Dewata. Konon karena itulah Pulau Bali sampai kini masih dikenal sebagai Pulau Dewata, karena juga merupakan potongan dari benua Swetadwipa atau Jawata. Mengingat kalau dulunya anak benua India dan Swetadwipa atau Jawata ini satu daerah, maka tidak heran kalau ada budayanya yang hampir sama atau mudah saling menerima pengaruh jika perkembangan agama di wilayah ini, khususnya Hindu dan Buddha yang nyaris sama. Dalam kunjungan resminya sebagai utusan raja, Empu Barang atau nama bangsawannya Haryo Lembusuro, seorang pandito terkemuka tanah Jawa, berkunjung ke Jambudwipa atau India. Sesampainya menginjakan kaki di negeri Hindustan ini, oleh para Brahmana setempat, Empu Barang diminta untuk bersama-sama menyembah patung perwujudan Hari Candana atau Wisnu. Namun dengan kehalusan sikap manusia Jawa, Empu Barang menyatakan bahwa sebagai pandito Jawa, dia tidak bisa menyembah patung. Tetapi para Brahmana India tetap mendesaknya dengan alasan kalau Brahmana dinasti Hari Candana menyembahnya karena Wisnu dipercaya sebagai sang pencipta Tribuana. Dengan setengah memaksa, Empu Barang diminta duduk. Namun sewaktu kaki Empu Barang menyentuh tanah, tiba-tiba bumi berguncang. Saking hebatnya goncangan tersebut, patung tersebut hingga retak-retak. Memang menurut tata cara Jawa, penyembahan kepada sang penguasa hidup itu bukan patung, tetapi lewat rasa sejati, sehingga hubungan kawula dengan Gusti menjadi serasi. Itulah jumbuhing kawula dumateng Gusti.